Assalamualaikum, ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahrial Ali. Kali ini, kami tidak akan membahas tentang teknik bridge ataupun partai bridge yang menarik. Tidak. Tapi, kami akan membahas sebuah berita viral di dunia maya, khususnya di dunia bridge internasional, di mana sebuah event berkelas dunia dengan para peserta juara dunia dimenangkan oleh tim Indonesia. Namun, tiba-tiba tim ini mengundurkan diri. Agar tidak simpang siur, agar tidak salah paham, akan kami tampilkan kronologisnya semua, agar Anda bisa menyimak apa sebetulnya yang terjadi. Tonton sampai tuntas ya. Kemudian, bagi rekan-rekan semua yang belum subscribe channel ini, pastikan subscribe segera dan dapatkan informasi tentang bridge, baik itu berita ataupun teknik-teknik bridge dan partai-partai bridge yang menarik untuk kemajuan bridge Indonesia. Oke guys. Oke, kita mengunjungi situs www.bridgehouse.club. Ini adalah situs bridge yang ternama ya. Kenapa saya bilang ternama? Kalau dia mengadakan event-event pertandingan, peminatnya banyak pemain-pemain top dunia. Demikian juga yang dia undang untuk First Online World Teams Event. Kejuaraan yang berlangsung dari 7 September hingga 20 Oktober 2020. Situs ini menargetkan ya, maksimal tim yang boleh ikut adalah 76 tim. Namun yang mendaftar hanya 34 tim. Kenapa? Kami sendiri tidak tahu, mungkin ya ini adalah pertandingan tanpa hadiah dengan uang pendaftaran yang cukup mahal untuk kantong Indonesia. Pastinya saya tidak tahu ya, saya sudah cari kemana-mana, tapi sekitar 600 sampai 800 US dollar. Oke. Tanpa hadiah dan uang pendaftaran 600 sampai 800 US dollar. Oke, kemudian coba kita lihat ini ya. Pesertanya adalah 34 tim. Sesi pertama itu Minahasa Selection ya, dari 34 tim itu ada satu nama Minahasa Selection yang dari Indonesia. Kita ketemu Double J Max Rod NJ. Sekarang kita lihat siapa sih peserta kejuaraan ini, turnamen ini. First Online World Team Event. Levin ini kita lihat nama peserta pemainnya adalah Mike Levin, Bob Morris, Eddie Wood, Jeff McRoth, Eric Dockwell, Ger Helgemo, dan Thor Helnes. Pemain yang sudah punya nama ya, semua. Berapa kali mereka juara dunia? Apakah Helgemo sama Helnes ataupun Across Rodwell? Ada Seligman. Di sini ada dua nama yang begitu terkenal juga, Boy Broglen dan Espen Lindqvist, mantan juara dunia ya. Kemudian ada tim Nickel, ada Bobby Levin, ada Steve Weinstein, Geoff Hampson, dan Rick Greco. Ini adalah juara dunia terakhir dan juga adalah juara Amerika, tim Amerika ini ya. Ada tim Lebowis ya. Di antara pemain terkenalnya adalah Michael Rosenberg. Ya. Kemudian
DOS F Double Star Kers ini. Ada Jugru, Brad Moss, yang terkenal juga. Rosenthal, barangkali udah cukup dikenal juga nama timnya ya. Ada Chris Wellington, Jan Jasma, ada David Berkowitz, pemain top ya. Spector, apalagi ya, ada pemain muda Amerika, Gavin Wolford, John Krajnak, oke ya. Ya, di antara 34 nama itu ada menyelip satu tim dari Indonesia. Namanya adalah Minahasa Selection. Siapa aja pemainnya adalah Robert Parasian, Jeffrey Moningke, Giovanni Watulingas, Leslie Gonta, Hendrik Victor Manopo, Yeni, Muslah Jevaransa, dan Taliana Malonda. Oke, itu adalah daftar pesertanya. Sekarang kita lihat aturan mainnya apa. Pertandingannya adalah Swiss 14 session ya, A20 papan. 20 papan setiap botnya, sama semua bot yang dimainkan. 20 papan per sesi. Dan 14 session. 8 teratas akan melaju ke babak knockout. Ya, dari 14 sesi itu 8 teratas akan masuk ke babak knockout. Kemudian kibitzer tidak diizinkan. Tetapi ada view graph. Boleh nonton dong artinya. Tapi view graphnya di delay. Jadi yang main view graph akan tunda kira-kira setengah jam. Ya, sehingga boardnya sudah dimainkan oleh yang lain, yang view graph belum main. Oke, kemudian ada yang mengontrol juga, misalnya view graph kecepatan, nanti boardnya akan sama dengan yang dimainkan di meja yang bukan view graph. View graphnya akan disuruh bermain sedikit lebih lambat. Ya. Kemudian setiap match, ya, setiap pertandingan dimainkan pada jam 3.30 sore waktu New York. Ya, 3.30 sore waktu New York. Artinya jam 3.30 pagi di Indonesia. Atau jam 4.30 pagi di Manado sana. Waktunya enak-enakan tidur ya. Tapi bagi pencinta bridge, no problem. Jam berapa aja boleh. Oke. Kemudian ada prosedur line up. Jadwalnya main adalah setiap Minggu, Senin, Rabu, Jumat. 4 kali dalam seminggu. Ya. Kemudian jadwalnya sudah ada nih. Terakhir untuk ini adalah aturan anti cheating. Ya. Tadi kan dia bikin view graph-nya ditunda ya. Nah, anti cheating rule-nya pemain yang boleh ikut serta harus tidak mendapat keberatan dari CAT ya, Credential Advisory Team Initiative. Jadi dapat ya rekomendasi lah kayaknya ya dari CAT ini. Kemudian semua report tentang suspicious hand, hal-hal yang aneh, akan disampaikan ke CAT ini. Bridge House sendiri punya juga Credential Committee dan mereka menerapkan prinsip zero tolerance terhadap rude behavior. Rude behavior itu barangkali ya
yang chattingnya kasar atau apa begitu ya, yang ngomong goblok lu atau apa, itu nggak boleh. Kemudian dia juga meminta pemain untuk melaporkan suspicious play dan beat ya. Suspicious itu barangkali yang dicurigai ya, play yang aneh. Play itu termasuk main, declare ataupun defense. Dan bid katanya, dan tawaran. Caranya kirim email ya, itu di anti chatting. Kemudian Zoom bagus sebetulnya, cuman bukan kewajiban ya, bukan kewajiban. Alasannya ya, sebagian main dari HP, sebagian belum terbiasa dengan adanya Zoom ya. Kemudian boleh undo itu boleh katanya ya, tapi ada alasannya, dipanggil director. Hanya bisa dilakukan jika betul-betul adalah misklik. Oke, alert, aturan tentang alert itu dilakukan sebelum bid ya, maksudnya sebelum itu kamu udah bid itu tanda alertnya udah muncul, jangan belakangan alertnya. Orang udah bid nanti alertnya udah dikasih, itu bisa menyesatkan lawan ya. Alert harus segera dilakukan. Kemudian oke, jadwalnya udah ada. Sekarang kita lihat kiprahnya Minahasa Selection di First Online World Team Event ini. Sekarang kita lihat kiprah Minahasa Selection di First Online World Team Event ya. Sesi pertama Minahasa Selection ketemu dengan WJ McRoth NG ya. Turun dengan kombinasi Jeffrey Moninke dan Giovanni Watulingas, couple dengan Robert dan Leslie. Mereka menang tipis 11-8-3, 8-17 melawan JJ McRoth NG tadi ya. Sesi pertama. Sesi kedua Minahasa Selection ketemu dengan Salvo. Ingat ya, mainnya 20 bot ya. Turun dengan kombinasi Robert Leslie dan Jeffrey Giovanni lagi. Kali ini kalah 19-09 lawan 0,91 ya. Kalah cukup telak. Sesi ketiga Minahasa Selection ketemu dengan Norway Ladies. Kalah lagi. Kali ini dari Minahasa Selection turun dengan kombinasi Giovanni Vicky dan Robert Ian. Terus sesi keempat melawan Ripe, unggul tipis ya, 10,82, 9,18. Robert Ian dan Muslah Vicky. Sesi kelima melawan Haris, unggul 13,61 lawan 6,39. Kombinasinya adalah Jeffrey Tal dengan Robert Leslie. Sesi ke-6 Minahasa Selection kembali kalah dari Uli kali ini ya, dengan kombinasi Robert Leslie dan Jeffrey Tal.
sesi ke-7. Sesi ke-7 kita lihat Minahasa Selatan. Mana dia? Minahasa Selatan kalah lagi dari Bridge Too Far. Sesi ke-7 berarti setengah sesi permainan ya. Setelah setengah sesi permainan, posisi sementara Minahasa Selection berada pada peringkat 32 dari 34 peserta. Cukup di bawah ya. Kita lihat sekarang pada sesi ke-8. Kembali kalah dari Pacheco. Kombinasi adalah Muslah dengan Vicky dan Robert Leslie. Sesi ke-9 menang dari junior ya, 13,41. Sesi ke-10 menang lagi dari Daisy. Ya, cukup telak ya. Coba kita lihat setelah sesi ke-10, posisi Minahasa Selection naik ke peringkat 29 ya, dari 34 peserta. Sesi ke-11, dari Mika Dinho kalah telak sehingga tidak berhasil menambah poin ya. Turun adalah Muslah dan Vicky couple dengan Robert Leslie. Sekarang seksi ke-12. Sesi ke-12. Coba kita lihat. Skornya adalah menang ya. 14-5, 8-5, 4-2 atas Donnelly. Sesi ke-13. Kembali kalah telak. Kali ini dari Glasgow. Kombinasi adalah Jeffrey Tal dengan Muslah Vicky. Dan pada sesi ke-14 Minahasa Selatan menang cukup besar ya dari Sweden 17-68 sehingga mengangkat posisinya ke peringkat 30 dari 34 peserta. Ya, 30-34 adalah hasil akhir dari penyisihan 14 session. Karena hanya peringkat 30, maka Minahasa Selection gagal melaju ke babak knockout. Nah, bagi tim yang gagal melaju, diadakan event sejenis consolation ya. Kendati pun consolation, pesertanya juga jago-jago ya, jangan anggap enteng. Bridge House menargetkan ya sekitar maksimal 30 tim. Ya 34 yang lolos 8 kan. Tinggal 26. Ya 6-nya bisa lungsuran dari yang lain, maksimal 30 tim. Cuman yang mendaftar hanyalah 16 tim. Pada babak tertentu dia bisa menerima limpahan dari yang gagal di babak knockout. Nama
eventnya adalah First Online World Trophy. Ya, isinya 16 tim awalnya, akhirnya jadi 18 tim, saya ingat saya. Kemudian bermain cuma 16 papan. 16 papan dan bermain sebanyak 10 sesi. Harinya sama dengan yang tadi. Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat. 16 sesi, 16 papan satu sesinya, dan bermain 10 sesi langsung juara. Tidak ada babak knockout. Bagaimana kiprah tim Indonesia di sana? Saksikan pada video selanjutnya. Oke.